Shalom, shalom. Selamat siang teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan ya. Bang Joel bisa berjumpa dengan kalian semua yang ada di roomnya Bang Joel pada kesempatan siang ini ya. Selamat tahun baru buat kita sekalian ya teman-teman ya. Ini sudah hari yang ketiga di tahun 2025 ya. Saya percaya di tahun ini kalian semua diberkati oleh Tuhan. Kalian semua hidupnya disertai oleh Tuhan ya, meskipun ada tantangan, ada kesulitan sekalipun di tahun ini, percayalah bahwa Tuhan itu selalu senantiasa menolong dan menyertai hidup kita ya. Oke teman-teman ya, jadi tahun baru kita harus punya semangat yang baru ya. Terus memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di channel ini guys. Nah kali ini teman-teman, di roomnya Edis TV itu kedatangan Ustazah Fatimah ya. Ustazah Fatimah ini, waduh, emosinya keterlaluan guys ya, sampai dia berucap kata-kata yang tidak pantas ya. Sebagai seorang yang berjilbab begitu, kata-kata ini tidak elok ya, tidak sesuai dengan jilbabnya begitu ya. Oke, kita akan simak ya bagaimana aksi Edis TV ketemu dengan Ustazah ya. Tapi sebelumnya ada beberapa video yang kalian harus tonton ya. Oke, kita langsung simak guys ya. Kita langsung naikkan videonya ya. Oke, gas. Tapi kamunya marah-marah. Ya, silakan. Ferry masuk pesantren. Ferry masuk pesantren. Assalamualaikum Bang Edis. Oh, kok kamu mengucapkan salam kepada saya? Bukankah itu dilarang dalam agama Islam memberikan salam kepada non-muslim? Jangan diturunin lagi ya. Ya selama kamu diskusi dengan baik, ayo. Enggak, saya mau mau ngomong masalah itu. Masalah yang Bang Edis nge-frame itu yang Rashid bilang robnya ke Muhammad. Robnya orang Islam adalah mayat. Ya, nah. Kenapa? Pas saya lihat video poolnya, kok Bang Edis yang muncrat? Yang mana? Itu di video poolnya itu. Mau saya putarkan. Silakan. Yang Edis itu ngasih pertanyaan berkali-kali sama Bang Rashid dijawab, tapi sekalinya Bang Rashid ngasih satu pertanyaan pun Anda nggak bisa jawab. Ya kalau cuman perspektif Anda, penilaian Anda, ya masa mau saya bantah? Namanya penilaian Anda. Ada buktinya, videonya mau ditunjukin. Silakan. Video poolnya. Silakan. Mau pool gimana? Ini mau nonton, mau dengerin video itu. Enggak, masalahnya itu Anda sama aja suka fitnah-fitnah itu. Sebenarnya dengar bro. Ferry masuk pesantren. Muhammad. Coba gini ya. Anda di framing aja itu videonya, dipotong-potong. Kalau asli ini sulitnya kalau ngomong sama orang nggak pakai headset. Dia nggak pakai headset, jadi dia nggak dengar kita ngomong apa. Edis sampai demam, sampai memundurkan dia diri. Dia nggak dengar kita ngomong apa, saudara-saudara. Coba kamu ada headset nggak? Kalau umat Kristen nggak percaya, lihat video full Edis sama Rashid. Tonton sampai full. Oh baik, kita mau nonton ya video si Rashid ya. Kita mau kalau nonton video si Rashid nih. Framing itu sepotong-sepotong, lihat video full. Oh sepotong-potong, ini intinya nih. Nih. Jangan intinya, itu penjelasan Anda. Kalau penjelasan Rashidnya, nah cuma segitu doang dia beraninya. Coba sampai akhir. Agama apa yang namanya adalah mayat? Sudah diakui. Kalau umat Kristen agama yang Islam gimana? Di videonya. Kalau umat Kristen yang cerdas, tonton aja, lihat sampai akhir siapa yang benar. Kamu ambil headset dulu, baru kamu neksi lagi. Kita ngomong jerit-jerit, kau nggak dengar. Pakai headsetmu. Saya udah ngomong jerit-jerit, kau nggak dengar. Ya. Nasirding. Oh, Nasirding ini. Ya, teman-teman ada 4 guest. Ya, ada 4 yang mau naik, tapi masih followersnya masih kecil-kecil, jadi saya belum bisa naikkan. Pastikan teman-teman kalau yang mau naik, syaratnya yang pertama, kamu seorang muslim. Kedua, kamu masih bangga dengan keislamanmu. Ya, yang ketiga,
Yang ketiga, kamu harus menyalakan kamera. Seperti itu ya. Alexander Alexa. Oke, kita kasih like Alexander Alexa. Makasih Susan Joko, makasih. Teman-teman terima kasih yang support ya, terima kasih. Ya, Alexander. Halo Alexander. Kenapa sih kalau saya sudah naikkan gini kok ngomong juga enggak? Gimana sih? Alexander. Aduh. Inilah. Dia sudah naik, kita sapa-sapa tapi tidak mau ngomong. Terlalu. Ya, teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, di tahun 2025 ini teman-teman, kita punya agenda besar yang mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Kita ingin mengadakan rumah apologet. Ya, rumah apologetnya tidak di Indonesia teman-teman, tapi di Amerika Serikat. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, teman-teman bisa support Edis TV. Terima kasih. Dengan cara memberikan supportnya di link yang tertera di beranda saya. Teman-teman mampir saja ke beranda saya. Di situ nanti ada kolekte. Teman-teman ada tanda panah di bawah, ada Saweria. Pencet saja Sawerianya. Di situ ada nomor rekening dan banknya. Jadi teman-teman bisa support langsung di situ. Nah, teman-teman, dari 90.000 follower saya, yang hampir 100.000, saya asumsikan teman-teman hanya 10% saja yang mensupport. Ya, hanya 10%. Karena saya anggap yang 10% ini yang betul-betul cinta, betul-betul suka dengan Edis TV. Yang 90% saya anggap haters. Saya anggap orang-orang yang membenci channel saya. Jadi jikalau yang 10% dari follower saya, ya di akun satunya follower saya itu hampir 100.000, mensupport 100.000 saja per orang, maka bukan mustahil, bukan mimpi, dan bukan sebuah hal yang jauh di angan-angan kita mengadakan rumah apologet. Ya teman-teman ya, 100.000 per orang, ya sekali seumur hidup. Ya, sekali lagi teman-teman, 100.000 per orang sekali seumur hidup. Ya, saya asumsikan, nah ini teman-teman ya, support di sini. Ya, untuk kolektor, teman-teman bisa support di sini itu ya. Kolektor sewa, kolektor rumah, ya pengadaan rumah. Ya, walaupun tulisannya belum saya ganti nih. Ya, teman-teman ya, tuh teman-teman di screenshot, tangkap layarnya. Dan banyak teman-teman yang nonton tapi tidak melihat layar, silakan teman-teman support di situ ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Kita harus sebentar-sebentar. Kalau kita menampilkannya lama-lama, nanti kita kena ban atau kena pelanggaran oleh pihak TokTok, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi, tuh kan. Lihat-lihat yang komen di bawah tuh, lihat yang komen. Makanya saya asumsikan 90% followers Edis TV itu kadrun. Iya. Iya, saya tahu itu, teman-teman. Ya. 90%-nya kadrun. Makanya yang 10% saja, teman-teman. Support Simbolon 2, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kamu nanya. Silakan kamu nanya. Silakan kamu nanya. Nyalakan kameramu. Kamu nanya. Silakan. Terima kasih J369. Ya, kamu nanya. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya, sebentar, Bang. Muslim atau apa, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. atau Muslim? Saya Muslim, Bang. Oke, baik. Silakan, Bang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Saya bertanya nih, Bang. Oh, silakan. Apakah Tuhan Abang Yesus kan? Ya.
Apakah Yesus di saat mati selama 3 hari ketuhanannya masih aktif apa enggak di saat dia mati, Bang? Iya, iya. Bang, kameramu tampilkan ke sini. Coba geser ke sini. Bang, geser ke sini, Bang. Wajahnya, Bang. Nah, ya silakan, silakan. Yang saya tanya, Bang, di saat Yesus mati selama 3 hari, apakah ketuhanannya masih aktif, Bang? Iya. Hah? Iya, sudah ditanya, iya, ditanya lagi, iya. Terus Muhammad saja sudah 1.500 tahun mati masih aktif ketuhanannya. Masih kau tuhankan, gimana sih kau ini? Kami tidak menuhankan Nabi Muhammad, Bang. Loh. Kami tidak menyembah dia, tapi memuji. Kenapa kau berseru-seru kepada dia? Yang saya tanya, Anda nanya sama Bang tadi. Kau kan nanya kepada saya, ketika Yesus 3 hari wafat, apakah ketuhanannya masih aktif? Saya jawab iya. Ketika Muhammad 1.500 tahun mati, kerobannya masih aktif nggak? Ayo. Ayo. Bagaimana tadi, Bang? Muhammad kan sudah 1.500 tahun meninggal. Kau masih berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Benar, Bang. Kalau Nabi Muhammad dialah yang mengajar kami dalam agama Islam, Bang. Nggak nyambung. Muhammadku. Mengajarkan bukan dituhankan, Bang. Dengar, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Masa Tuhan kalian bisa mati, Bang? Lari kau kemana-mana. Gawat, Bang Edi, serius. Loh, kau lari kemana-mana. Sedangkan kau saja masih meminta-minta kepada Muhammad sampai sekarang. Masih kau panggil-panggil dia dalam sholatmu. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kau masih ya Rasulullah. Padahal dia sudah jadi pangkat. Gimana kau itu? Dituhankan, Bang. Standar ganda kau itu. Bukan dituhankan, Bang. Bukan. Apa dituhankan itu? Dia bukan dituhankan, Bang. Ada nggak orang yang menuhankan iblis? Itu Anda. Ada orang yang menuhankan iblis. Kenapa kok menuhankan iblis? Karena apa? Saya nggak tahu kalau ada yang menuhankan. Gimana kau itu? Oke, setuju nggak kamu? Gini. Setuju nggak kamu? Orang disebut menuhankan iblis karena dia patuh, tahluk, tunduk, mengikuti iblis. Itu kecuali nafsu, Bang. Islam nggak nyambung kalau dia ngomong. Udah, Bang, dibawa aja. Orang nggak nyambung. Kamu nggak nyambung, diajak ngomong tuh nggak nyambung. Heran lu saya sama kamu itu. Coba yuk ya yang naik ke sini, coba yuk yang nyambung-nyambung aja yuk. Tahu nggak? Ada orang menuhankan hawa nafsunya. Ada orang menuhankan iblis. Karena apa? Karena dia patuh, tahluk, tunduk terhadap perintah-perintah iblis. Dia dikendalikan oleh iblis. Makanya disebut menuhankan iblis. Nah, kau menuhankan Muhammad dengan cara kau patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad. Gimana sih kamu itu? Berani kau bantah Muhammad. Makasih Kanaya, makasih Kanaya. Banyak orang tidak tahu esensi menuhankan. Dan banyak orang Kristen mengaku menuhankan Yesus. Tapi dia tidak hidup dalam satu keadaan patuh, tahluk, tunduk kepada perintah-perintah Yesus. Jadi bohong. Bohong kalau kita mengatakan Yesus Tuhan kita, tetapi Yesus tidak menjadi sosok raja di dalam hati kita yang mengendalikan hidup kita, yang mengendalikan kita dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi.
Itu esensi menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Gitu loh. Bapa di sorga yang mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus ingin supaya semua orang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Karena ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, artinya kita hidup dalam satu keadaan mengikuti, menuruti, takluk, patuh, tunduk kepada apa yang Yesus perintahkan. Gitu loh. Makanya Yesus itu bukan Tuhan lain, tetapi dia Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah sekarang Yesus telah naik ke sorga. Sekarang apa yang ditinggalkan kita? Roh Kudus. Makanya ada lagu, Roh Kudus, kau hadir di sini. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati kamu, mengendalikan hidup kamu, menuntun hidup kamu, supaya melakukan kehendak-kehendak Roh Kudus itu. Itulah intinya kau menuhankan Roh Kudus. Dan menuhankan Roh Kudus itu keinginan Bapa di sorga juga. Makanya ketika orang menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya, maka otomatis dia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, dan otomatis dia menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhannya. Karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa di sorga. Konsep sederhana seperti ini kalau kau nggak paham juga, ya terang saja kau disebut Muslim. Kau nggak paham-paham. Kau itu Muslim, kau itu hidup dalam satu keadaan menjadikan Muhammad itu sebagai satu sosok yang kepadanya kamu patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan dia. Makanya aku bilang kau menuhankan Muhammad. Fatimah, silakan. Ini anaknya Muhammad ini, Fatimah. Tapi sayang keluarganya Muhammad dibantu sama ininya semua. Dengerin, jangan banyak ngomong. Bilang marah-marah. Iya, saya nggak marah. Jangan marah-marah, Fatimah. Fatimah sejak kapan jadi cowok? Kamu yang kamu tulis apa? Silakan Fatimah, nyalakan kameramu dulu, yuk. Nyalakan kameramu dulu, kita diskusi, silakan. Silakan Siap. Fatimah, ayo. Kamu bilangnya apa barusan? Kameramu mana? Sebentar. Oke, baik. Saya kirim undangan dari sini ya, biar nggak sebentar. Tuh, sudah saya kirim undangan. Mulut saya sudah pahit, saudara-saudara. Aduh. Halo, ya, silakan Fatimah. Mari kita diskusi dengan baik. Apa itu? Tulis dipakai oleh Islam, tawaf, telanjang, itu maksudmu kamu apa? Terus bilang Muhammad, itu pengetahuan kamu itu apa? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Saya orang Kristen. Paham, udah dijelaskan, sudah tahu. Saya 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. 13 tahun? Apa yang kamu dapat? 13 tahun. Apa yang kamu dapat? Yang saya dapati, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang paling aneh. Kenapa? Karena satu-satunya nabi yang kena sihir Muhammad. Satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur Muhammad. Stop, sudah selesai. Tidak ada yang menikahi di bawah umur. Nabi Muhammad menikahi Muhammad, Bu. Dia masuk dalam 15 tahun. Hitungannya mana hadisnya? 15 tahun. Mana hadisnya? Tidak pakai hadis. Karena dilihat dari umur dia mengikuti perang. Sedangkan perang yang diperbolehkan setelah umur 15 tahun. Berarti bohong hadisnya. Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa umur Aisyah 6 dan 7 tahun bohong. Kamu bicara tanpa pengetahuan. Kamu mengambil pengetahuan yang dari 3 hadis. Lihat bukan yang hadis itu ada pengertian, ada tiga peringkat atau dari 10 sahabatnya. Kamu jangan asal ngomong. Bu Fatimah, ya. yang tertulis dalam hadis apa? Ada 3, di situ ada 3 macam atau 4 hadisnya yang saat itu yang diperumpamakan, ya, yang diperumpamakan.
Dan itu Loh. merujuk Aisyah ketika dinikahi 15 Muhammad tahun. itu 15 umurnya tahun. 6 tahun. 15 tahun. Loh, 6 tahun matamu. Makanya saya bilang umat muslim sudah pelagapan. Mana ada 6 tahun Tidak dinikahi. mengakui umur Dengerin Aisyah 6 tahun. Dengerin, tidak ada. Kamu itu pembohong. Dasar. Yang pembohong munafik. itu Anda, Bu Fatimah. Tidak ada. Kamu Saya yang bacakan pembohong. hadisnya ya. Dengerin ya. Saya bacakan hadisnya Kamu gimana? mengakui Yesus, dengerin. Baik, saya ngomong, bacakan kamu hadisnya ya. mengakui Yesus, Umur Tuhan, Yesus Aisyah tidak pernah mengakui kamu sebagai umatnya. Kamu tahu? ketika menikah dengan Nabi. Nih, saya bacakan nih. Kamu palsu yang Umur kamu Aisyah sambut itu. ketika Kamu palsu. dinikahi oleh Muhammad. Nih, saya bacakan ya. Saya bacakan. Sebentar, saya bacakan. Umur Aisyah ketika dinikahi oleh Muhammad. Sabar. Mana buktinya? Oh, sabar. Ngitik-ngitik agama Islam. Kamu tak doa ini. Insya Allah Memang Allah luar Ta'ala biasa ngasih hidayah mereka saudara-saudara kamu masuk Islam. menentang fakta. Kamu tahu rasa kamu. Oke nih, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Dari Aisyah. Oke. Mana nih? Sebentar. Orang kamu hadisnya masih nyari-nyari. Sebentar. Gini aja, kamu nggak usah kutik-kutik tentang agama Islam. Karena semakin mereka kau ingin kutik agama membuktikan Islam, kenyataan. kamu akan menjadi Nih, orang yang terbaik. Dari insya Allah. Aisyah. Nabi SAW menikahiku ketika aku berumur 6 tahun. Dan mulai berumah Salah. tangga denganku Salah. ketika aku berumur 9 tahun. Hadis riwayat Salah. Bukhari. Salah. Saat itu hanya itu dikatakan oleh bapaknya bahwa Aisyah akan Nabi. Itu dikatakan oleh bapaknya. Abu Bakar Hadisnya As-Siddiq. mana? Kamu jangan ngawur. Nih, Kami Muhammad orang Islam menjadi akan satu-satunya menyentuhmu. nabi Kamu tahu? yang menikahi anak kecil. Terus Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum Kamu kencing hewan. penfitnah, kamu pengkhianat kamu. Fitnah di mana? Jadi nggak benar Muhammad menyuruh minum kencing hewan? Tidak, itu palsu. Itu palsu yang kamu bahasa palsu. Saudara, sungguh Kamu orang palsu. muslim pantas dia masih Islam. Makanya saya pernah mengatakan, saudara-saudara, jikalau kamu sungguh-sungguh orang mendalami Nasrani agama Islam, munafik, maka saya pembohong, khawatir di depan besok Nabi pagi aja kamu dia bangun bohong. dengan keadaan bukan muslim lagi. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi Kamu tidak insya benar Allah Muhammad jadi menyuruh muslim, minum insya Allah air kencing doain. hewan. Kamu yang minum air kencing. Kamu bukannya Duh, pendeta kamu mengatakan ini darah Yesus. dia tidak darah tahu Yesus ya, melalui saudara-saudara anggur ya. merah yang kau minum sampai mabuk. Sebentar ya, sebentar. Allah. Kita tuh kan Sok-sokan, sok tahu, ngelidik-ngelidik agama Islam. Kamu siapa? dia tidak tahu, saudara-saudara. Orang-orang awam ini tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Nih, Allah tidak tahu. kita Saya akan muslim, putarkan bukannya saya nih Islam. nggak bagaimana mengerti Ustadz agama tahu kamu, Ustadz tahu. Firanda nggak? Nih, dengar. Tahu. Emang nggak tahu. Dengar dulu, dengar. Rasulullah menyuruh minum maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini saya ingatkan. Jadi Rasulullah Nggak usah menyuruh motong-motong, nggak usah minum kencing motong-motong. onta itu sebagai Orang obat. kamu tuh tukang Bukan untuk motong-motong. berlezat-lezat. Habis tukang motong-motong. Bukan dianggap kopi atau teh Siapa yang nggak tahu? kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya. Palsu Tetapi itu. maksudnya Kamu yang minum kencing onta. obat karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang Mana? demam di Nggak kota ada itu Madinah. palsu semuanya. Sakit karena Katanya palsu, saudara-saudara. Nggak ada orang yang minum kencing onta. Saya tahu itu. Oke, Itu kamu juga saat menolak dia Muhammad bicara menyuruh tentang- manusia minum kencing hewan. Muhammad menikah anak di bawah umur, kamu tolak semua karena kamu malu dengan kelakuan nabimu, nggak apa-apa. Saya Sekarang gini, tidak malu. Yang malu Muhammad itu menjadi kamu. satu-satunya nabi yang kena sihir, betul gak? Itu tanda bukti Allah menyatakan bahwa dia Kena adalah sihir manusia dia, betul yang nggak? biasa, bisa kena penyakit. Itu kena sihir karena kekuasaan Masa Allah. nabi kena bukan karena sihir? kamu. Masa nabi kena sihir? Nabi kok Aku kena tanya, sihir? Aku tanya, Gimana? kamu bilang Yesus Tuhan kamu dari kapan Nabi kamu kena Tuhan Yesus sihir, Tuhan saudara-saudara. anak kamu? Mana ada Tuhan dilahirkan? Kenapa sih seperti itu, Bu Fatimah? Kenapa sih kamu tolak semua? Apa yang menjadi kenyataan Meolah, menjadi tidak ada fakta? tolak lah. Fakta apa? Kamu itu memang manusia pembohong, dari Al-Quran dijelaskan. Yang bohongnya mana, Bu Fatimah?
Kamu mengatakan Yesus anak Allah. Dari mana Allah beranak? Allah Dari mana saya ngomong Yesus anak Allah? Ya. Sejak kapan kami? Allah itu siapa? Kami nggak kenal Allah. Iya nggak kenal. Tidak Orang kamu kenal tinggal tidur Allah. sama merem, mana kenal? Allah Mana itu tahu, siapa? taunya Kami tidak Yesus. kenal. Kami Kamu sayang tidak ya, pernah sayang kenal sekali. Allah. Ya nggak kenal. Orang taunya kamu makan sama minum sama tidur, mana tahu Allah? Loh, kamu bilang saya mengatakan Yesus Kamu anak bukan agama Allah. Islam. Sejak Nggak usah kapan kritik-kritik saya agama mengatakan Islam, Yesus nggak usah anak Allah? menghina-hina. Kami Anaknya Muslim tidak Allah pernah itu, mengikuti kamu. Anaknya Kecuali Allah kamu itu mengikuti ada kami. Lata, Uzza, Ngerti? dan Manat. Gimana sih kamu itu? Allah itu jangan punya 3 ketawa-ketawa anak. kalau ngomong itu. Lata, Uzza, dan Manat. Lata, Uzza, Manat. Anaknya siapa? Kamu mana? Yang beranak itu kamu manusia. Marah-marah Kalau Allah itu nggak bisa, saja, Bu nggak mau Fatimah beranak, dia ini. pencipta. Nggak marah-marah. Coba Kamu Bu tuh Fatimah. ngawur. Bu Fatimah, tunjuk satu saja yang merupakan fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau ada, Itu yang saya kamu tulis lompat sudah dari menjadi Monas. fitnah. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Mati lo. Gigimu yang lompat. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Pembohong. Dari Coba sejak zaman tunjukkan satu Nabi, saja yang dari merupakan kamu fitnah sudah terhadap bohong. agama Islam. 5 menit lewat. Itu dia mengakuinya. Ngerti nggak? Dari zaman Nabi, keluarga Nasrani itu udah berbohong. Dari kitab-kitab mereka udah berbohong. Nggak usah yang diminta bohong sekarang. yang bohong itu Muhammad. Bahkan dia mengizinkan boleh berdusta di dalam 3 perkara. Boleh berdusta kalau kamu mau mati di ujung peperangan. Ngerti kamu? Boleh Itu berdusta maksudnya nggak? berdusta. Menurut Muhammad Kalau boleh kamu berdusta nggak? Saya mau tanya, mana ada di dalam agama kamu kan nggak boleh nikah kan? Seorang pendeta Nggak boleh kan? nikah. Tapi itu Ada pembohong. saja mereka. Enggak. Mustahil. Menurut Muhammad boleh nggak berdusta? Berdusta tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Kalau karena ada hadisnya kematian saya ada di tunjukin ujung boleh berdusta tanduk, gimana? Di saat peperangan itu boleh berdusta. Di atas peperangan. Boleh, tapi nggak boleh. Boleh, nggak boleh, tapi boleh. Dengerin dulu. Pusing. Ada asbabnya. Ada asbabnya. Jangan asal bicara kamu ya. ketombean saya kalau ngomong sama orang Iya, Islam, yang ketombean. batukmu itu ketombean. Batukmu ketombean. Dengar dulu Fatimah, boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau ada hadis Ya. yang mengatakan boleh berdusta gimana? Tunggu dulu. Ada asbab nuzulnya. Nggak asal berdusta. Boleh atau enggak sebenarnya? Boleh atau enggak? Tidak boleh, tapi ada asbab nuzulnya boleh berdusta. Ngerti kamu? Tidak boleh tapi boleh. Boleh tapi enggak. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Muslim, Sekarang aku mau sakit tanya. kepala ngomong Anak sama kamu muslim. dengerin dulu. Dengerin dulu, jangan ketawa. Gimana? Saya nggak suka banyak ketawa. Dengerin dulu. Gimana? Saya mau tanya. Anak kamu diambil oleh pencuri atau diculik. Sedangkan anak kamu ada di ujung tanduk kematian. Mau nggak kamu berbohong saat itu? Tidak, dengarkan saya. Ngarang Dengarkan cerita. saya, jangan banyak ngomong. Ngarang Dengarkan saya. cerita. Jangan ketawa terus. Tidak bisa. Tidak bisa. Ngarang Karena cerita. Islam itu adalah yang adil. Nggak bisa. Anda ngarang Islam itu cerita, adil. masalahnya. Saya tidak jahat. Jangan ngarang cerita. Gimana? Kamu jangan Gimana? ngomong. Ceritanya Dengarkan dulu. gimana? Dengarkan dulu perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi. Saya mau tanya, kamu punya anak, 1 anak. Sedangkan kamu diambil penculik anak kamu. Anak kamu mau dibunuh dengan penculik dan kamu bisa berbohong, iya Pak, saya siap membawa jaminan untuk Bapak. Dan anak kamu dilepas. Itu bohong enggak? Dan kamu tidak membawa jaminannya. Dari mana kamu tahu saya bohong? Enggak, saya nggak bohong. Kalau saya bohongin dia justru nanti anak saya dibunuh. Gimana sih kamu ngikutin saranmu jadi bagi macam? Jangan muter-muter. Jangan muter-muter. Dari Jangan mana muter. dia bisa melepaskan anak saya kalau uangnya belum saya kasih? Berarti saya nggak Tidak bohong, mungkin. Peang. Itu Gimana? taktik. Emangnya dia sepea itu gitu? Saya mau tanya, kalau perang Justru ketika saya tidak bilang bisa, saya kamu akan jangan berikan muter-muter. uang, Jangan muter, kalau saya jangan bohong muter. malah justru Ye, anak saya yang munafik, dibunuh. munafik. Ada-ada Jangan muter, saja, jangan muter, Fatimah, munafik, Fatimah. jangan muter, munafik, jangan munafik, jangan muter-muter, Aduh. jangan muter-muter. Udah, intinya begini. Coba selama kau nonton channel saya ini, kapan saya pernah Aku udah lama, mengatakan yang udah dusta lama udah tentang tahu agama Islam? kamu itu cuma ngutak-ngutik agama Islam. Tahu? Ngutak-ngutik agama Islam. Sok tahu, bilang Nabi Tuhan lah, inilah. Siapa yang bilang? Kamu aja nggak diakui Nabi Yesus. Lu Muhammad tahu kan nggak? Tuhanmu. Yesus tidak mungkin. Tidak bisa. Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan. Dan Yesus adalah Nabi dan utusan. Dia tidak Kenapa pernah kau mengakui Tuhan. berseru-seru Tidak kepada mau Muhammad? diterima.
Suruh siapa yang suruh? Tidak ada yang suruh. Dia diperintah Kenapa kau Allah untuk berseru-seru umatnya. kepada Muhammad? Berseru karena kita mengharap ridho dari Allah dan mengharap kasih sayang dari Nabi Muhammad. Kenapa kau berseru-serunya kepada Muhammad? Ya memang itu Nabi kita. Kamu Apa dia masih hidup? Yesus, Tuhan Apa kami. dia masih hidup? Dari kapan Yesus? Enggak, Dia sebentar. sudah mati. Dia sudah Saya mati. mau Kau tanya, berseru-seru kamu kepada bilang mayat. Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Kau berseru-seru kepada mayat. Tidak, kamu kenapa kata Loh, kamu Yesus tadi katanya mati? sudah Kenapa mati. kau Gimana Tuhan? sih? Sebentar. Tanya Muhammad dulu. sudah masih hidup Balik ke atau kamu. masih hidup? Masih hidup atau udah jadi Saya mayat? tanya dulu. Mati. Sedangkan kamu Yesus Mati. kamu anggap mati dan kau anggap Tuhan. Dari mana? Tak jawab Kenapa saya. kau berseru-seru Dari kepada mana? orang mati? Kamu kenapa berseru pada Tuhan yang mati? Yesus hidup. Kalau mati kami sama dengan kalian. Yesus diangkat oleh Allah karena mau dibunuh oleh pengkhianat Yahudi. Ngerti kamu? Yesus diangkat oleh Allah karena mau dibunuh oleh pengkhianat Yahudi. Dan di akhir zaman dia akan berdiri untuk mengatakan pada Yahudi, hei, saya bukan Tuhan yang kau tuhankan. Dan saya bukan Dari Allah mana? yang kau Dalilnya dari anggap mana? Tuhan. Dalilnya dari mana? Dari mana? Al-Quran sudah menunjukkan, bro. Kamu yang buta Fitnah yang lagi tuli dia tidak ini. tahu, bro. Sebentar. Ele. Orang-orang kan hendak menyalibkan Maria Yesus. adalah ibu Maria yang Sebentar. suci yang Sebentar. diciptakan Allah. Orang-orang kan hendak menyalibkan Apa? Yesus. Hei, yang disalib tukang kambing. Asal Iya, tahu sebentar. kamu. Orang-orang Dia kan adalah hendak pengembala. menyalibkan orang-orang hendak Baca menyalibkan Al-Baqarah. Yesus. Kalau mau Lalu kalau kamu tidak mereka tahu. salah gitu. Kamu motong Al-Baqarah. Kamu motong surat Al-Baqarah. Hei. Keluarga kamu motong surat Al-Baqarah yang sudah diturunkan oleh Allah. Berat ini kalau. Ayo, Dengar. Fatimah. Al-Baqarah. Hei. Fatimah. Kamu sudah motong surat Allah Al-Baqarah yang mengatakan yang kusalib adalah pengembala kambing, muridnya Yesus. Dan kata kamu Yesus, nehi. Dia bukan Yesus. Di mana lagi ada yang disalib pengembala kambing? Udah parah ini. Iya, Lepas dari rumah sakit ini orang. Pura-pura tidak tahu ya, pura-pura tidak tahu di Enggak Al-Baqarah. ada dalam Quran yang disalibkan adalah pengembala kambing, enggak ada. Tukang sunat, barangmu tidak disunat, tapi kamu tukang motongin. Ayat Allah. Lompat kemana-mana nih. Najis. Biarin. Makan. Kok lompat biar kenyang. kemana-mana? Makan biar kenyang. Makan biar kenyang, biar tahu. Ngerti? Jangan yang di Ya, bawah. masalahnya jangan mulut saya bidadari pahit. bilang Saya berapa. lagi nggak enak badan. Kenapa? Kamu sakit? Walah, manusia kok sakit. Nah, itu kelemahan manusia. Sudah, sekarang udah banyak debat. Jangan kutak-kutik. Kenapa kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad? Kenapa kamu bilang Yesus? Kenapa? Yesus tidak suka kamu, ngerti? Ini kayaknya Saya orang tidak gila bertanggung ini jawab kayaknya. atas Oke lah, siapa silakan, yang silakan. mengatakan saya sebagai Tuhan, kata Yesus. Kamu itu. Mama. Udah kau tidur di bawah. Sorry teman-teman ya, saya agak nggak enak badan teman-teman. Udah ada 5 harian lah sebenarnya. Kambuh-kambuhnya belakangan ini. Teman-teman sekalian, jangan lupa follow akun yang ini teman-teman ya. Akun yang ini. Terus kemudian ini teman-teman yang 1.2K ini teman-teman absen di sini ya teman-teman ya. Supaya teman-teman nanti dapat notifikasi kalau saya sedang siaran. Dan sekali lagi teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman. Kepada teman-teman saya beritahukan bahwa di tahun 2025 ini kita memiliki keinginan atau mimpi supaya ada rumah apologet ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk berkolekte di rumah apologet, pengadaan rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke beranda saya ya, mampir ke beranda saya, teman-teman lihat nanti ada link di situ kolekte. Nah, teman-teman bisa berkolekte di situ. Ya, seperti yang saya katakan teman-teman, 100.000 per orang sekali seumur hidup. Ya, sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. 10% saja dari followers yang berkolekte 100.000 per orang seumur hidup itu sudah cukup untuk mengadakan rumah apologet, teman-teman. Tapi sayang 1000 sayang, ini seperti 2.500 orang ini nampaknya ini banyak sekali yang belum support, teman-teman. Ya, jadi teman-teman
silakan teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa mampir ke beranda ya, ke beranda. Lihat nanti di beranda saya itu, mampir aja ke beranda. Atau sebenarnya di foto profil saya ini ada. Cuman kalau saya sedang siaran, pasti Anda tidak bisa perbesar. Karena ketika Anda perbesar, nanti yang muncul adalah siaran langsung seperti ini. Nah, kalau saya sudah berhenti siaran, Anda klik saja nih. Perbesar foto profil saya, teman-teman bisa support di situ. Atau teman-teman bisa support langsung lewat yang ada tertera di beranda saya, di bio saya. Di situ ada link Saweria, klik link Sawerianya, nanti teman-teman akan pindah ke link Saweria. Di situ ada banknya, rekeningnya, ya, GoPay, Kiris, semuanya ada di situ, teman-teman. Silakan support situ. Ingat ya teman-teman ya, 100.000 per orang seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ya, supaya kita bisa mengadakan Rumah Apologet, teman-teman ya. Seperti itu. Kenapa kita perlu Rumah Apologet, teman-teman? Karena kita ingin supaya kita bisa bersuara ya. Selama ini kita sudah dibungkam hak-hak berbicara kita ya. Hanya mereka saja yang boleh membahas agama kita. Iya. Hanya Muslim saja yang boleh membahas agama Kristen. Hanya Muslim saja yang bisa bikin podcast tentang agama Kristen. Giliran dibalik nanti mereka ke lihat tuh, lihat kan yang komen kan, teman-teman sudah lihat yang komen-komen kan, kadrun semua kan, sudah saya bilang 90% yang nonton channel Edis TV itu haters gitu loh. Hanya 10% saja yang betul-betul yang suka atau mensupport Edis TV. Tapi yang 10% ini semuanya belum bersatu padu. Nah ini yang sangat miris. Ya, 100.000 per orang sekali seumur hidup Anda. Terima kasih Yapi, terima kasih. Ya, kemana Bang supportnya? Ya, mampir ke beranda. Ya, atau di sini langsung lah, biar nggak sulit-sulit. Atau tangkap player ya. Tahu kan kalau udah BR berarti lanjutannya apa? Nah, itu nomornya. Silakan ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. BC nggak ada, hanya BRI saja, teman-teman. Hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi, ada Fresker. Oke, kita kasih naik Fresker. Ya, Fresker. Halo Fresker. Ya, halo Edis. Ya, Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari berdiskusi dengan baik. Silakan. Sebelum saya lanjut, ya Bro Edis, saya tanya dulu. Kamera Anda mana ini? Kamera Anda mana? Oke, saya ikuti Anda. Oke, Bro. Kenapa Anda pakai masker kayak gini? Udah kayak jubah ini. Emang kenapa? Ya udah, silakan lah, yo. Ya, Bro Edis, Anda ini menuruti perintahnya Yesus atau mengikuti dogma-dogmanya para pendeta-pendeta itu? Jangan-jangan Bro Edis ini tidak pernah membaca Bibelnya. Kenapa Anda bilang begitu? Nah, coba Bro Edis itu baca itu Matius 19, nomor 16 dan 17. Ya apa, baca aja. Baca aja dulu. Makanya Bro Edis itu nggak tahu. Saya turuti. Ya. Matius berapa? Matius 19. Matius nomor 19. 17. Matius 19. 16. Matius 16 atau 19? Matius 19, nomor 16 dan 17. Baik. 16 dan 17. Nih. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru,
Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Terus? Nah, hidup apa? Hidup apa? Jangan dihilangkan. Hiduplah hidup yang kekal. Iya. Yang dihilangkan. Iya, yang salah di mana dengan ayat itu? Ya, apa kata Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Coba. Allah, bukan Allah. Aduh. Bukan Allah, botol. Nggak ada Allah di Bible. Jangan dipotong-potong, bro. Coba kau baca dulu ulangan. ini. Nih. Baca ulangan 10 nomor 17. Sebentar dulu. Satu-satu. Jangan ini sebentar. Di mana di sini Allah? Anda kan disuruh memberitakan Bible. Makanya kan saya bilang teman-teman ya. Karena memang kadrun ini udah pada gila. Gini, saya sebenarnya setuju kata Allah itu dibuang dari Bible. Saya setuju sebenarnya. Karena apa? Karena ini banyak membuat kadrun-kadrun gila mengira itu Allah. Karena mereka nggak bisa baca huruf Latin. A-L-L-A-H. Mereka nggak bisa baca itu Allah. Mereka baca Allah. Memang kau botol nggak karuan. Ayo. Dari mana di situ Allah jadi Allah? Baca ulangan 10 nomor 17. Ayo. Jangan kau lompat-lompat satu dulu, bro. Baca ulangan 10 nomor 17. Ayo. Satu-satu dulu. Allah sama Allah beda nggak? Baca dulu. Serius lah. Dengar. Saya pengen kita serius nih. Allah sama Allah beda nggak? Allah itu Latin. Coba kita buka KBBI. Dari mana kau bilang Allah ini adalah Allahmu? Edis, itu botol. Allah di dalam Bible itu bukan Allah di dalam Quranmu. A-L-L-A-H itu dibaca Allah, bukan Allah. Nggak lulus kau baca huruf Latin. Ya. Coba A-L-L-A-H baca. A-L-L-A-H baca. Ayo baca Allah, bukan mereka nggak lulus. Saya sarankan kepada pemerintah Republik Indonesia. Dengar, saya sarankan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengulang, untuk menyekolahkan kembali seluruh umat Muslim yang ada di Indonesia supaya mereka bisa membaca huruf Allah. Dengar, saya sarankan kepada seluruh umat Muslim yang ada di Indonesia untuk kembali ke SD biar kalian bisa baca huruf A-L-L-A-H, dibaca Allah bukan Allah. Botolnya setengah mati. Sejak kapan Allah itu Allah? Allah itu tulisannya bukan Allah. Dengar, Allah itu hurufnya alif lam lam ha. Hurufnya hijayah. Kalau Latin apa? Ayo, kalau dilatinkan A O L O H Allah. Itu dibaca Allah, bukan KBBI. Botol Allah. Jadi debat kusir. Udah kita jadi debat kusir. Gini aja intinya. Intinya gini. Allah di dalam Bible itu bukan Allah. Baca ulangan 10 nomor 17. Baca. Kau kenapa lari-lari ke sana sini? Satu saja dulu. Kau sudah akui bahwa Allah itu bukan Allah. Ya. Baca. Kau sudah akui bahwa Allah bukan Allah. Baca Bible Anda biar paham. Udah, kau tidur dulu. Pakai headset dulu, naik lagi sini. Kita udah jerit-jerit nggak didengar sama dia. Kau ambil headsetmu. Aduh, saya sudah teriak-teriak ini sampai habis suara saya. Aduh. Makanya teman-teman ya, untuk mengakhiri sebuah dilema seperti itu, saya memang sebenarnya setuju kok. Kalau kata Allah itu nggak ada dalam terjemahan LAI. Gitu loh. Karena apa? Itu nanti dikira orang Muslim itu Allah. Biar tidak banyak Muslim yang makin gila, makanya sebenarnya itu diganti saja. Seperti itu. Oke. Kita kasih naik ada sebentar, ini ada yang mau naik tapi ini Denis Yagian kayaknya Kristen. Teman-teman ya, yang mau naik silakan, yang Muslim ya, yang Muslim.
Silakan yang muslim yang mau naik silakan ajukan permintaan naik ya. Ini Mr. Westborland ini siapa sih? Halo Westborland. Halo Westborland. Sudah transfer 200, terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang. Mr. Borland, muslim Bang? Kristen dong tulang. Mama saya sih Butar tulang. Oh Kristen ya, salam kenal ya. Oke tulang. Hanya itu? Mau ngucapin selamat Natal dan tahun baru buat tulang. Amin, amin, amin. Ya, selamat Natal juga, tulang. Selamat Natal juga, selamat tahun baru juga. Hanya itu Bang? Oke, makasih tulang. Oke, terima kasih juga. Terima kasih Laiku ya. Saya turunkan dulu ya. Oke tulang, terima kasih. Terima kasih. Ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, tap-tap layar. Ini teman-teman yang tulisannya 1,2K, teman-teman tap-tap di sini supaya kalian nanti dapat notifikasi kalau saya sedang siaran. Saya berusaha untuk siaran malam teman-teman. Saya berharap sekali saya bisa siaran malam, tapi kayaknya kondisi badan saya belum kuat banget teman-teman. Tapi ya mau gimana teman-teman ya. Kita usahakan kita bisa siaran nanti malam. Tapi kalau enggak berarti ya kondisi badan belum fit teman-teman. Udah istirahat terus, udah tidur terus saya. Bahkan udah hampir 2 hari atau 3 hari saya tidak makan nasi. Rasanya kalau makan nasi pengen muntah. Pohan, oke, kita kasih naik Pohan. Saya kena sihir ya enggak lah. Saya sudah berapa hari sebenarnya, udah kejadian itu udah sebelumnya. Iya Pohan, muslim Bang? Ya, Islam. Bang Pohan muslim ya. Silakan Bang Pohan nyalakan kamera Bang Pohan. Aku cuma nggak pakai baju saya. Sorry Kak. Kenapa tidak pakai baju? Aja. Iya pakai baju dulu lah. Baru bangun tidur. Bajunya. Aku cuma nanya aja satu aja Bang. Di sini wajib nyalakan kamera Bang Pohan. Kalau nggak nyalakan kamera kita nggak bisa diskusi. Aku bukan diskusi, nanya aja. Boleh, nanya pun juga gitu. Boleh, bertanya boleh, tapi harus nyala kamera. Silakan nyalakan kamera, silakan Anda bertanya. Tapi kita beri kesempatan, gimana? Sebentar aja ya. Boleh, silakan nyalakan kamera, silakan bertanya, silakan. Muslim kita beri karpet merah di sini. Nah, ayo. Waduh, nggak pakai baju. Mana silakan, yuk. Nyalakan kamera Bang Pohan. Waduh, sulit ini Bang Pohan ini. Iya teman-teman ya, di tempatnya si Uncup kan juga seperti itu. Kalau masuk harus nyalakan kamera. Jadi di tempat kita juga sama. Nyalakan kamera gitu. Ya. Oke, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini ya guys ya. Luar biasa ya, jadi tahun baru kita harus banyak menangkan jiwa guys ya, kita harus semangat. Huluk itu. Iya itu huluk itu ya, Pohan huluk. Oke guys, terima kasih semuanya sudah nyaksikin tayangan dari Bang Joel ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silahkan dukung Bang Joel guys dengan cara like, subscribe, dan share video-video yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ketemu lagi dalam siaran berikutnya. Salam bagi Bang Joel. Tuhan memberkati kita. God bless you guys.